Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini 16 Maret tahun 2020 akan kita lihat bagaimana kondisi Jalan Semarang Kudus jalur Pantura setelah diberlakukannya kebijakan meliburkan atau belajar di rumah untuk semua sekolah di Jawa Tengah dalam hal untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Nah, bagaimana kondisi jalannya? Simak terus video ini sampai akhir. Nah, di depan ini adalah pertigaan Terboyo. Nah, saya biasanya kalau berangkat kerja itu naik bis, jadi pakai sepeda motor, kemudian sampai di Terboyo atau kadang di Genuk, lalu saya naik bis. Nah, tapi hari ini untuk mengurangi atau dalam rangka waspada penyebaran virus corona, saya memutuskan untuk naik kendaraan pribadi. Ya, hanya sebagai antisipasi terhadap penyebaran virus corona. Karena kalau saya naik bis, kendaraan umum, itu pastinya kita tidak bisa menjaga jarak. Kalau duduk kan pasti epet-epetan gitu ya. Jadi pastinya kontak fisik dengan orang yang tidak kita kenal, itu intinya. Kalau mungkin dengan kita duduk dengan keluarga kita sendiri, kita tahu kondisi dari yang di samping kita atau yang kontak fisik dengan kita sedang sakit atau sehat, kita tahu kalau itu dengan saudara atau keluarga kita. Tapi kalau naik kendaraan umum, kita tidak tahu, tidak kenal, dan tidak tahu kondisinya. Masa kita mau duduk di sebelahnya, Pak sedang sakit apa tidak? Nah itu, apalagi kalau mereka tidak menggunakan masker ya. Jadi kalau masker itu dipakainya untuk orang sakit sebenarnya. Kalau kita sehat-sehat saja, tidak usah pakai masker. Saya memutuskan untuk berangkat kerja naik kendaraan pribadi. Nah, tapi saya ini tidak naik mobil yang biasa saya pakai, BMW 39. Saya memilih menggunakan ini mobil Brio Satya CVT. Nah, ini kondisi di pertigaan Genuk. Saya rasa masih wajar, masih normal, karena yang diliburkan hanya sebagai siswa. Untuk para pekerja masih tetap masuk. Seperti saya pun, saya bekerja sebagai pengajar di Kudus. Jadi setiap sehari saya berangkat dari Semarang sampai Kudus. Tadi naik kendaraan umum, tapi untuk khusus untuk hari ini dan mungkin sampai 2 minggu ke depan, pilih naik kendaraan pribadi, Jagani. Jadi Jagani atau waspada terhadap virus corona, terhadap diri sendiri dan orang lain, karena penularannya sangat cepat. Tapi kita tidak boleh panik, teman-teman. Jadi tidak boleh panik terus berlebihan. Kita tetap waspada tapi tidak boleh panik. Nah, kondisinya masih tetap ramai, teman-teman. Banyak juga kendaraan pribadi. Dan memang merasa lebih aman kalau naik kendaraan pribadi ya, seperti yang saya tadi sampaikan. Kalau naik kendaraan umum kita tidak tahu
atau kondisi dari penumpang lain di sebelah kita yang pastinya itu tidak ada 1 meter, mungkin malah nempel kalau kita duduk, kalau pas penumpangnya penuh malah terjadi kontak fisik langsung. Nah, itu resiko tinggi. Nah, kenapa saya hari ini naik kendaraan pribadi? Nah, alasannya itu. Dan saya sengaja memilih pakai View supaya ngirit teman-teman. Pastinya kalau dibandingkan mobil saya yang BMW E39 jauh, mungkin biayanya separuhnya kalau biaya transportasinya. Nah, banyak sekali tips-tips yang diberikan bagaimana cara terhindar dari terkena virus corona COVID-19. Pastinya teman-teman di WA group atau di media internet itu banyak sekali tips-tips untuk supaya terhindar, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus corona ini. Masih ramai ini di sini. Ya, salah satunya itu selalu menjaga kebersihan badan, terutama tangan kita. Bapak Presiden Jokowi juga sudah ada video mencontohkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Jadi cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Mulai dari membersihkan telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela antara jari-jari tangan kita, jempol kita juga kita gosok dengan telapak tangan kita, lalu ujung-ujung jari kita. Nah, kemudian dibasuh dengan air bersih yang mengalir. Jadi airnya harus mengalir ya teman-teman. Nah, itu sudah pastinya teman-teman sudah bisa melihat di media atau terutama di WA group itu pastinya sudah banyak di-sharing. Dan pemerintah juga aktif mensosialisasi, sampai Bapak Presiden kita itu di video itu tadi mencontohkan bagaimana cara cuci tangan yang baik. Selain itu, semakin meluasnya kasus corona di Indonesia ini, banyak yang mulai minggu ini sampai 14 hari ke depan, selama 2 minggu itu mengambil kebijakan, salah satunya meliburkan sekolah, tapi gurunya tetap masuk ya. Nah, karena bukan libur tapi belajar di rumah, belajar secara online, daring dalam jaringan. Dan banyak sekali website atau fasilitas online, pembelajaran online yang bisa kita gunakan. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya sudah siap, karena saya punya, selain channel Mas Agus Netrip ini, juga ada channel Mas Agus Netmed, dan itu sudah sering saya gunakan kepada siswa-siswi saya. Jadi mungkin nanti tidak akan kaget, untuk siswa-siswi saya, karena sudah sering saya minta untuk membuka video-video pembelajaran saya, buatan saya sendiri, di channel Mas Agus Netmed. Soal-soal online kadang juga sudah pernah saya cobakan ke siswa.
Nah, kita sudah berada di Jalan Lingkar Demak. Masih cukup ramai seperti biasa. Ini mungkin karena yang libur itu hanya anak sekolah. Kenapa sih liburnya anak sekolah 14 hari? Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya mengambil kebijakan meliburkan atau membuat siswa agar belajar di rumah. Tujuannya tak lain adalah untuk mencegah penyebaran atau meluasnya wabah virus corona ini. Jadi 14 hari itu harapan pemerintah benar-benar dipatuhi. Jangan nanti malah libur 2 minggu 14 hari tidak di rumah, tapi malah digunakan untuk jalan-jalan, pergi ke mall atau ke tempat-tempat wisata. Nah, itu nanti sia-sia kebijakan pemerintah dalam meliburkan siswa selama 14 hari. Jadi harapannya selama 14 hari itu kalau benar-benar di rumah dan tidak ketularan virus COVID-19, harapannya nanti rantainya terputus atau mengurangi dari pasien yang terkena virus corona ini. Nah, kemudian jadi harus dipatuhi, benar-benar dipatuhi. Kalau tidak, misalkan saja libur selama 14 hari, hari ke-10 itu malah digunakan karena merasa masih sehat gitu ya, di rumah, mungkin bosan atau apa. Hari ke-10 pergi jalan-jalan, dan misalkan saja hari ke-10 itu terkena atau terkena virus corona, maka nanti hari ke-11, 12, 13, 14 itu belum menampakkan gejala yang sesungguhnya. Jadi teman-teman pastinya sudah ada di media-media itu bagaimana gejala atau ciri-ciri dari orang yang terkena virus corona. 4 hari pertama itu belum menunjukkan tanda-tanda yang serius. Nah, sehingga kalau misalkan tadi hari ke-10 terkena, kemudian hari ke-14 masuk pastinya. Nah, setelah hari ke-14 itu masuk ke sekolah lagi, itu baru muncul atau terkena, dan itu bisa menulari teman-teman yang lain. Nah, jadi nanti akan sia-sia libur 14 hari itu. Nah, jadi harapannya kepada anak-anak atau siswa-siswi benar-benar mematuhi 14 hari belajar di rumah. Jangan malah hanya dipakai untuk liburan, benar-benar liburan. Dan harapannya bapak atau orang tua, bapak ibu yang di rumah juga ikut mengawasi anak-anaknya. Pastinya nanti akan ada tugas-penugasan, namanya juga belajar di rumah, belajar online, belajar dalam jaringan. Pastinya nanti akan ada tugas-tugas dari bapak ibu gurunya, dan kami pun sebagai guru pastinya akan mengecek penugasan-penugasan yang diberikan supaya benar-benar 14 hari ke depan ini ada manfaatnya untuk mencegah
penularan atau penyebaran dari COVID-19. Nah, ini sudah berada di jalan setelah Lingkar Demak menuju Kudus. Kondisinya masih seperti biasa, ramai lancar. Ya, semoga wabah virus COVID-19 atau COVID-19 ini segera berakhir. Kapan ya berakhirnya ya? Nah, kalau di media sosial itu ada beberapa pendapat atau ada beberapa teori yang bisa kita simak. Nah, mungkin sudah beredar di WA grup teman-teman sekalian. Jadi akan berakhir kalau sudah tidak ada yang ditulari. Jadi virus itu akan berakhir dengan sendirinya kalau sudah tidak ada yang ditulari. Nah, secara teori katanya, ini saya hanya menyampaikan apa yang saya simak di media sosial atau di internet. Ya, orang yang terkena virus itu nanti kalau sembuh itu akan menciptakan suatu imun tersendiri bagi tubuhnya, jadi tidak akan terkena virus itu lagi. Nah, kenapa wabah virus corona ini sampai banyak sekali yang meninggal? Nah, karena penyebaran virus corona ini yang sangat cepat, sehingga fasilitas kesehatan tidak bisa menampung seluruh pasien yang terkena virus corona. Nah, untuk menguranginya, menurut para ahli, kita harus mengurangi mobilitas kita ke tempat-tempat umum, tempat-tempat yang rawan terjadi penularan virus. Jadi itulah kenapa 14 hari ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Hindari tempat-tempat umum, jaga kesehatan supaya nanti tidak terlalu banyak yang ketularan virus corona ini, sehingga nanti kalaupun ada pasien tidak terlalu banyak dan bisa tertangani di fasilitas-fasilitas kesehatan, di rumah-rumah sakit yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, kalau sudah bisa tertangani semua pasien-pasien yang ketularan virus corona ini, pastinya itu akan mengurangi jumlah korban meninggal dari wabah virus corona ini. Ya, kita sudah akan masuk ke Kudus. Nah, ini jembatan baru ya, mungkin bukan baru ya, mungkin sudah hampir setahun, jembatan Kudus. Jadi teman-teman, 14 hari harus benar-benar kita gunakan. Nah, ini seperti ini, kurangi kebiasaan menyentuh mulut, hidung, kita kurangi. Saya akan lewat Lingkar. Nah, semoga 14 hari ke depan Indonesia atau Jawa Tengah
Indonesia umumnya bisa terbebas dari virus corona dengan catatan kita benar-benar maksimalkan waktu 14 hari ini sesuai anjuran Bapak Presiden Jokowi. Saatnya kita bekerja dari rumah, tapi saya tidak bisa masih aturannya sampai hari ini saya masih harus berangkat ke kantor. Padahal kalau berangkat ke kantor saya harus perjalanan keluar kota, tapi itu saya antisipasi dengan naik kendaraan sendiri yang biasanya naik kendaraan umum. Ya, jadi kalau bisa bekerja dari rumah, kemudian siswa-siswi belajar di rumah, benar-benar gunakan belajar di rumah. Jangan gunakan untuk malah jalan-jalan ke mall atau ke tempat pariwisata. Orang tua harus benar-benar ikut memantau dan jaga kebersihan. Oke, ini tadi pantauan kondisi jalan Semarang sampai Kudus lewat Pantura, tidak lewat tol karena belum ada tol. Di hari pertama diberlakukannya libur atau belajar di rumah untuk siswa-siswi di Jawa Tengah khususnya. Tapi tadi saya banyak bicara yang nggak tahu arahnya. Tapi semoga saja bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video ini. Silakan share atau berikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.